Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hafifatul Hasanah, NIM T 2018-11-17. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program tahunan atau yang biasa kita sebut dengan prota. Di sini pengertian prota sendiri yaitu susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang diharapkan. Alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh standar kompetensi dan kompetensi dasar bisa diterapkan dan diterima oleh peserta didik. Penyusunan prota bisa disusun setelah jumlah jam mengajar untuk mata pelajaran tertentu sudah diketahui dari banyaknya waktu yang ditentukan, dan harus mengalokasikan waktu tersebut melalui prota dan biasanya dilakukan di awal tahun ajaran baru. Di sini keberhasilan prota akan berpengaruh pada administrasi pembelajaran yang lain, misalnya program semester silabus, RPP, dan lainnya. Fungsi prota sendiri di sini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Kemudian prota bisa dijadikan pedoman untuk menyusun promes atau program semester. Yang ketiga yaitu bisa dijadikan pedoman dan penyusunan kalender pendidikan. Dan prota juga bisa digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Kemudian langkah penyusunan prota. Di sini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, harus menganalisis kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri atau karakter unit satuan pendidikan. Kemudian penyusunan prota harus memberikan tanda untuk hari libur, permulaan tahunan ajaran baru, pekan atau minggu efektif untuk belajar, dan jam efektif belajar setiap minggu. Adapun hari libur yang perlu diberi tanda, ada beberapa hari libur, yaitu libur akhir tahun ajaran, libur keagamaan, libur hari besar nasional, dan libur untuk hari khusus. Kemudian di sini penyusunan prota harus memperhatikan minggu efektif guna untuk menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar. Selanjutnya, penyusunan prota harus menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran, kompetensi dasar atau KD, dan pokok bahasanya di pekan efektif. Alokasi waktu yang disediakan harus sesuai dengan ruang lingkup materi, tingkat kesulitan, pentingnya materi, dan waktu untuk melakukan review pada materi tersebut. Selanjutnya di sini adapun contoh program tahunan satuan pendidikan, yaitu Madrasah Aliyah, mata pelajaran Al-Quran Hadis, tahun pelajaran 2020-2021, materi pokok Al-Quran dan Wahyu menurut para ulama, kelas 10 semester ganjil. Di sini saya mengambil semester 1 yang kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilannya, yaitu 1.1 menghayati Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti kebenarannya. Materi pembelajarannya yaitu memahami isi Al-Quran. Alokasi waktunya 12 jam pelajaran. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu mengamalkan sikap santun dan kritis dalam menuntut ilmu. Alokasi waktunya 12 jam pelajaran. Kemudian 3.1 menganalisis pengertian Al-Quran dan Wahyu menurut para ulama. Alokasi waktunya 12 jam pelajaran. Dan kemudian yang terakhir yaitu 4.1 menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan Wahyu para ulama. Di sini alokasi waktunya yaitu 9 jam pelajaran. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.